Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rahimakumullah. Bunda ustadzah di TK Sahabat 1 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang ini walaupun Allah takdirkan di suasana yang nggak panas tapi juga nggak hujan. Ini kalau Rasulullah itu melihat suasana kayak gini ini takut, jadi ketakutan. Jadi gelap gini ini, kudune panas, kudune sinar matahari tapi gelap. Itu sunnahnya kita ketakutan. Ya, sunnahnya karena Nabi itu di dalam hadisnya begitu sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang jelek. Dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu Rasul itu nggak tenang. Jadi keluar masuk rumah itu, bentar nengok langit tadi, terus masuk rumah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Keluar lagi, tengok lagi, terus raut wajahnya itu, kalau ini hadisnya cukup panjang. Aisyah itu melihat Rasulullah itu ketakutan sekali. Lalu ditanya Rasulullah oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa panjenengan itu kok ketakutan sekali? Karena Rasulullah terus menjawab, dulu nabi-nabi dulu, ya, itu ciri-ciri didatangkan bencana musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang besar itu ciri-cirinya adalah langitnya gelap. Jadi siang hari tapi langitnya gelap. Nabi Nuh, Nabi Lot, ya, dan nabi-nabi yang lain itu dikenakan musibah oleh Allah itu dicirikan langitnya gelap. Maka ketika langit gelap itu Nabi mengulang-ulang doa itu, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Bahkan sampai Nabi itu mau sholat saja ditunda. Jadi mau sholat zuhur saat itu menunda sholat. Kenapa? Karena nggak tenangnya itu, jadi sholatnya saja ditunda. Karena ketidaktenangannya, melihat gelapnya langit itu. Nah, baru setelah turunnya hujan, jadi langit itu turun hujan, ya, maka Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah itu guyu, kelihatan wajahnya itu gembira sekali dengan berdoa, Allahumma shayyiban hani'an. Dalam hadis yang lain doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Tak guyu, senang. Nah, tapi kayak kita kebalik. Ya, kalau gini menduk rautan, gaya malah. Tapi bahasa udan dan Pak Motor dua terkait itu deres gitu kan. Ya. Atau kita malah gitu kan. Kadang-kadang gitu. Bahasa romanto, bahasa udan kan. Nah, ini kita itu orang Indonesia itu kebalik. Jadi kalau kita mau nyunah Nabi, kalau suasana kayak gini itu ketakutan harusnya. Ya. Jadi karena kita tidak tahu ini akan turun apa ini. Kalau turunnya ini adalah turun air, berarti insya Allah barokah. Karena di Quran itu surat Qaf ayat 9, nanti coba dicari surat Qaf ayat 9 itu ciri-ciri sesuatu yang datang dari Allah itu adalah berkah adalah ketika yang datang atau turun dari langit itu air. Jadi yunazzilul coba buka surat Qaf ayatnya 9. Itu kan Allah turunkan minas samai ma'an. Allah turunkan dari langit itu hujan kok air, masih air. Itu ayatnya disebut mubarakah. Ada yang ketemu surat Qaf? Ayatnya 9 dibaca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasib. Ya, terjemahan. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Iya, jadi pokoknya anggap apa sing medun saka langit itu isih banyu, itu berkah.
Tapi nek sing medun saka langit itu kok kerikil, watu, salju atau salju atau mungkin apa gitu, itu ngeri itu. Karena ada adab-adab Allah itu sifatnya adalah ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk apa? Nah, itu bagi orang-orang yang tidak mengindahkan nikmat Allah. Jadi Allah akan menguji mereka dengan didatangkan satu adab yang sifatnya mendadak. Sifatnya mendadak itu Allah ngasih tahu bentuk-bentuknya. Coba dibuka surat ini, surat Al-Ankabut ayatnya 40. Surat Al-Ankabut itu surat berapa? Surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Nah, Allah menyebutkan di situ memberikan permisalan bentuk azab yang sifatnya ujuk-ujuk gitu, sifatnya itu mendadak dan itu sangat ngeri itu bentuk azabnya. Ada ketemu? Baca lagi. Ayatnya 40. Fakulan akhadna bidambihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Iya, terjemahku. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang membuntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalau mendung kayak gini bisa jadi nih nanti berubahnya jadi awu, kerikil, watu, petir, ya, angin, ya, gempa. Kita nggak ngerti loh. Ini Merapi ini geluduk-geluduk terus. Ya, kita di tengah-tengah adab Allah itu ngeri kalau memang itu ya. Aduh. Nah maka kajian kita nanti, ya, apa yang bisa menolak itu semuanya sebenarnya adalah doa. Ya, nanti kita akan belajar adab-adab bagaimana kita menolak, ya, dari bentuk-bentuk adabnya Allah yang sifatnya tiba-tiba. Itu semuanya sifatnya tiba-tiba. Yang namanya hujan kerikil nggak ada pemberitahuan dulu itu. Hujan batu tidak ada pemberitahuan dulu. Ditenggelamkan kayak pesawat jatuh itu, ditenggelamkan itu tidak ada pemberitahuan dulu. Ya, dibenamkan seperti longsoran itu, longsor. Ini coba ini tanah ini kalau longsor pertama kali saya mati saya naik kantor itu, pemberitaan, kantor tak, ya. Timpa balak gak main gede ini ya. Nah ini longsor bisa aja ambles ini. Jadi ini gempa ini ambles, kan amblesnya dari atas. Gitu. Nah, besok dia depan ini rontok peringin di Bapati Kafe udah kesokan, harus ditaruh di geblak ini rontok. Nah itu gak ada pemberitahuan dulu. Nah itu nolaknya itu hanya dengan doa. Nah ini akan kita kaji. Sholawat dan salam senantiasa kita mohon juga kepada Allah, terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu atau bunda-bunda, ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita awali ada satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, la yazalu du'a yastajabu lil 'abdi ma lam yabda, ya, bi ismin aw qati'atin rahim ma lam yastajab. Qila ya Rasulullah wa ma yastajab? Qala yaqulu qad ta'wadu wa qad ta'wadu falam ayastajibu li wa yastahis wa yastahassaru 'inda dzalik wa yaqut du'a. Rawahu Muslim. La yazalu doa, kata Nabi, doa, ya, ya, dari para hamba itu la yazalu doa yastajabu li 'abdi.
doa para hamba itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Jadi kita doa itu sebenarnya semuanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Itu bisa kita cari kalau kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka Quran ya, surah Al-Baqarah ayatnya 186. Coba dibuka. Ada yang ketemu? Ada? Surat Al-Baqarah ayatnya 186. Faida sa'alaka ibadi, yuk dibaca. Ketemu ya? Siapa yang nyari? Ada yang nyari? Nah, yuk. Iya, diterjemahkan Bu. Baik. Jadi kalau kita minta, ya pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Tapi kadang-kadang kenapa yang kita minta itu seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah? Ada apa sebabnya? Kalau tadi hadis tadi syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Yang pertama, asal kita ini tidak mensekutukan Allah. Lalu yang kedua, tidak memutus tali persaudaraan. Jadi selagi kita itu tidak mensekutukan Allah dan kita tidak memutus tali persaudaraan, maka doa itu sebenarnya dikabulkan oleh Allah. Hadis tadi yang kita baca di awal tadi, doa itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang ketiga dalam hadis tadi, wala ta'ajjal. Wala ta'ajjal itu jangan tergesa-gesa kita. Jadi domo itu aja ke susu, aja gedang arep entuk gitu, jangan. Kita minta aja terus sama Allah, itu kita minta. Tidak tahu apa yang nanti Allah beri sama kita tidak tahu. Tapi yang jelas tugas kita hanya meminta. Hanya meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Adab-adab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami. Yang pertama, ini kita belajar adabnya supaya doa kita itu diterima. Kan posisi zaman saat ini nah kita itu enggak benar-benar kita itu hanya kepada Allah, nggak mungkin. Apalagi di suasana sekarang ini kan suasana repot, suasana susah. Ada pandemi. Virus ini katanya per hari ini sekarang sudah lebih dari 10.000. Indonesia itu bahkan neng TV nih om ya. Neng TV itu katanya pandemi itu sekarang ini Indonesia ranking 1 di Asia karena mencapai 1 juta yang terkonfirmasi COVID ini kan 1 juta. Nonton TV. Jadi ranking pertama di Asia itu adalah Indonesia. Di Asia Tenggara. Karena menyentuh 1 juta. Kematian per hari itu di Indonesia ini karena COVID saja, bukan karena yang lain. Itu katanya sudah di atas 250 lebih itu per hari. Terus
sing liyane yo kepiye kan gitu. Meninggal sebab-sebab yang lain kan berarti lebih dari itu. Belum kejadian-kejadian alam kayak tanah longsor itu sih mati biru. Yang terakhir ini di Prampelan tadi malam kemarin, ini Prampelan ya, ngisore butuh itu ya, ngisore apa yang Pan Java Nepal itu kan ambruk itu apa longsor belum banjir, belum macam-macam lah kejadian-kejadian itu. Nah, padahal orang yang berdoa kan banyak juga kan gitu. Orang yang meminta kita kepada Allah itu untuk dijauhkan dari ini, dijauhkan dari ini banyak gitu. Tapi kenapa Allah tetap memberi kepada kita? Nah, mungkin ada yang salah kita di dalam berdoa. Di dalam adabnya itu kita ada yang salah. Nah, apa saja ini di dalam kita berdoa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah yang kita perbaiki adalah niatnya. Jadi niat kita berdoa. Kadang-kadang niat kita berdoa itu romo wis apa ya? Dikte Gusti Allah itu. Jadi niat kita berdoa itu adalah ibadah. Jadi kenapa Anda berdoa? Karena saya beribadah kepada Allah. Maka coba kalau kita lihat orang Nasrani atau orang Cina itu ketika dia mau makan itu mesti gini dulu. Karena dia meniatkan dia ibadah supaya makannya itu berbarokah. Tapi kadang kita kalau makan pokoknya makannya enak gitu ya, lali bismillah enak gitu. Maka kita ajarkan bahwa doa itu sebuah ibadah. Jadi ketika saya berdoa berarti saya sedang beribadah. Maka apa-apa itu kan harus kita awali dengan doa. Dan doa yang kita lakukan diniatkan adalah ibadah. Jadi jangan sampai rumah pokok itu doa kita udah minta dulu. Randuin duit, jalur duit. Ya. Loro kepengen sehat. Gitu. Kan gitu terus kita. Jangan, tapi diniatkan bahwa doa itu ibadah. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 186 tadi. Jadi sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a hal yastajibu li wa. Ini perintah. Jadi ketika kita berdoa itu adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi ini yang pertama ini. Jadi jangan sampai kita salah. Niat monggo diperbaiki niatnya. Jangan sampai kita ini meniatkan hanya minta sesuatu saja. Saya sering minta sama Allah dimudahkan urusan apa gitu. Ya. Sering nek ngene tanya, kok apa iki donga apa? Lah wis donga to gitu. Masa donga dia ngomong-ngomongke mau makan bismillah ya bismillah kan itu supaya kita itu berbarokah gitu. Kita mau naik kendaraan donga ya mesti donga, kita keluar rumah itu mesti donga. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita beraktivitas itu tidak mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita kan mesti donga nek dong sak perlu to. Nek ora perlu ra donga. Nek perlu apa ora donga. Ora nyupeti anake itu donga, duwe gawe donga, apa donga. Doa itu setiap saat. Maka Allah akan kasih. Banyak kejadian-kejadian yang sering saya alami itu kayak gitu. Sudah pokoknya doa, bu, ini dikabulke dungane kapan saya juga tidak tahu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, doa itu diulang-ulang. Jadi
Jadi jangan sampai kita itu ndonga kok men pisan kuwi. Wah, wis ndonga kok aku kok wis gitu. Jangan. Ya, tetapi harus diulang-ulang. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi ngendikakan dalam keterangan itu, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu disifati sebagai orang yang sombong. Jadi dia hanya minta sesaat atau enggak diulang-ulang itu, maka dia sombong. Maka doa itu harus diulang-ulang, diulang-ulang terus. Itu tentang doa. Jadi harus diulang-ulang. Terus yang nomor berapa? 3 ya? Nomor 3 ya. Yang ketiga adalah wala ta'ajjal tadi. Jadi jangan tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa untuk koyo-koyone lah yang dikabulkan harus dikabulkan cepat, itu enggak boleh. Jadi enggak boleh tergesa-gesa. Terus yang nomor 5, ketika berdoa kita dalam keadaan yang suci. Jadi nek donga itu ya suci. Yang bisa ya yang kita mohon kepada Allah itu keadaannya memang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang suci. Lalu yang ke-5 itu dengan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ketika kita berdoa, lalu mengangkat tangan. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kefiahnya bagaimana? Ya, mengangkat tangan itu kalau Nabi biasanya tampil kayak gini terus dihadapkan di depan. Dia mengangkat tangan dalam berdoa. Ini seputar adab-adabnya ya. Terus makanan dan minuman yang kita makan adalah makan dan minuman yang halal. Oh, dungane rak dikabul-kabulkan, mungkin kita makan sesuatu itu yang tidak halal, yang haram atau apa sebagainya. Contoh makan sesuatu yang tidak halal itu di situ ada unsur haramnya itu, contohnya apa? Saat kemarin sore itu ngaji sama di radio itu sama Pakmu, itu Ustadz yang dari Garjo itu yang ngomong gini, ciri makanan jadi makanan haram itu diwira ono resepsi nganten diwira diundang teko gitu. Lalu makan, nah itu makanan haram katanya gitu. Ya, nggak ada berkahnya, makanan nggak ada berkahnya. Atau tuku makanan yang matang, makanan matang di didodol di pajang-pajang itu loh, pajang-pajang toko itu. Ya, makanan enak-enak itu kita makan di situ itu katanya makanan yang kurang barokahnya, kurang halalnya. Kenapa? Kan ada orang yang kepengen tok ning rasa tuku gitu. Nanti gitu. Itu katanya itu karena gitu tuh. Aku tak pikir-pikir benar juga ini. Benar jadi jadi ada kan itu makanannya itu berkurang barokahnya. Betul. Dikasihkan aja, Pak. Hah? Dikasihkan aja. Ya, pastinya kan. Maka makanan itu jangan dipajang, nah, jadi kan dipajang orang sing tuku kan gitu loh. Berarti Mirang Sari itu Pak. Lah ya, itu kan orang lewat saya lewat. Pengen minta dedek. Iya, kan hanya itu dosa nih kok itu. Nah, jadi makanan yang kurang barokah itu kayak gitu tuh. Maka nek kepengen golek barokah, makanan itu masak dhewe barokah. Jadi masak makanan kayak masak, maka ibu-ibu yang senang masak dhewe itu makanannya berbarokah. Nah ini mesti jual atau masak dulu ya? Masak. Oh masak. Jangan masaknya enggak Pak.
masak, tapi bisa memasak, ada kompor wong, memasak, gitu ya. Nah, jadi makanan yang itu, saya pikir-pikir benar itu, benar. Ini termasuk makanan yang kurang halalnya. Atau ya tadi ono mantenan radundang dhewe teko. Merasa masih sedulur gitu Pak. Nah, kalau kita merasa masih sedulur mestinya jangan niatkan makan makanan di situ. Tapi kita bantu di situ. Oh, jadi apa? Menapa tamu nih, apa melu apa? Ya, akhirnya kok ono turahane di situ ada apa? Kita mau makan, enggak apa-apa. Tapi ketika memang ora itu turahan gitu kan, ora apa-apa wong memang aku sesa dulu aku jono kono cukup. Sesa dulur ono mangan gitu lah, itu salah. Itu mengurangi kehalalan. Kenapa? Dolim namanya. Dolim itu waktu saya laisa fi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nek tadi kemarin sore itu sing dolim itu ciri-cirinya nyebabke wirang. Kan mirang pamane anake ben kula 5 ora dundang para kabeh mangan tok berarti kan ngene kurang nggih tamu ki yo wong wah jan gara-gara anak solehin kae kok yo jadi mirang kan mirang ki gitu tuh makanan yang saya makan tuh ini dolim perbuatan dolim ora dundang atau misalnya dundangnya di situ kok datangnya di rumahnya kan ini tuh ya nah itu juga mirang itu jadi contohnya gini wis ning gedung dari jam sekian sampai jam sekian ya, tapi dhewe mah datangi nang omah, itu dolim. Iya. Wong nek undangane jam 10 tekan jam 11 nang gedung kok malah tekane pamane dino Ahad, tekane Setu nang omah. Itu kita tamu dolim. Kan yo pirangke sing duwe gawe. Aja ora nunggohi, yo ora apa to itu. Padahal undangannya kan tidak itu. Mestinya kita datangnya ya pas undangan itu. Ini ya benar itu. Jadi hati-hati. Kenapa sebab doa kita itu nggak dikabulkan oleh Allah ya? Tadi kita itu ada sesuatu yang tidak halal, tidak halal. Wong kan juk pirang toh. Nek ndak dia nubruk-nubruk nganang-nganake. Jadi susah. Dan kalau subuhan apa yang terjadi? blunder lah. Wah, ya jangan mobles. Ini. Jadi ini menyebabkan doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh ini. Dan ini kebiasaan ibu. Kalau misalnya betul undangan hari Minggu, Ahad, tapi nggak bisa datang terus gimana? Harus ngomong boleh halalnya jika kita ini, wah, Bu, nun sewu, lo raiso makan, raiso teko. Setelahnya berarti. Udah, itu begitu. Jangan sampai kita mirangke undang 100 gitu. Sing teko men 50. Panganane kurang oke. Kan isin itu ya. Wah, tamu nih sakmono dengan tekoman sang sithik. Pirang dia juga. Nah, pirang loh itu. Harus kasih tahu. Kalau tidak kita dosa itu. Kalau amplopnya yang datang, amplopnya enggak. Harus memberitahu, maka nggak boleh kita itu. Kan yang diundang bukan amplopnya. Ini yang salah juga sing duwe gawe. Sing duwe gawe itu kadang-kadang dolim. Maka doanya kadang-kadang nggak diterima. Padahal yang namanya walimah itu kan apa? Kepingin untuk didoakan itu supaya dapat barokah. Adzan sih, mau adzan itu. Bagi yang nggak puasa minum. Kenapa bagi yang nggak puasa? Karena sama mas yang kosong, ini kok kosong. Oh betul.
selanjutnya tadi dolim ya apa berdosa atau kita makanan yang tidak halal itu yang kita makan. Lalu yang selanjutnya adalah dengan suara yang lirih. Dengan lirih bukan bunga-bunga gitu. Tidak boleh. Jadi berdoa itu dengan suara yang tidak keras. Jadi suaranya yang lirih. Nah, ini berdoa kita. Kenapa kok menjadi sesuatu yang penting ketika kita berdoa ini? Karena memang saat ini kita sangat diperlukan di dalam berdoa ini. Jadi enggak tadi ya mengangkat tangan ya, sudah ya mengangkat tangan dengan suara yang lirih ya, tidak tergesa-gesa ya. Terus yang selanjutnya di dalam kita berdoa adalah mencari waktu-waktu yang istijabah. Ya, mencari waktu-waktu yang istijabah. Kapan waktu-waktu yang istijabah itu? Waktu-waktu yang istijabah itu adalah satu di sepertiga malam yang terakhir itu waktu. Di sepertiga malam yang terakhir itu waktu kita berdoa. Lalu yang kedua adalah waktu sahur. Jadi waktu sahur. Di waktu sahur itu waktu berdoa. Tapi mana Ramadan? Waktu sahur ya malah tontonan TV sing guyoke, sing guyu-guyu itu. Nanti malah enggak berdoa kadang-kadang. Di waktu sahur itu waktu untuk berdoa. Lalu yang ketiga yaitu waktu ketika ada hujan. Jadi waktu ketika ada hujan. Jadi pas hujan gitu kita berdoa. Lalu yang keempat yaitu di hari Jumat, yaitu pada waktu akhir. Jadi sekitar asar. Jadi pada asar itu kalau hari Jumat dikhususkan doa. Ini nanti hadis-hadisnya saya share, materinya saya sharekan nanti ya. Saya sharekan. Jadi ketika hari Jumat itu ada waktu kata Nabi 3 waktu yang istijabah. Ada 3 waktu dibagi menjadi 3. Nah salah satu dari 3 itu istijabah. Kapan? Yaitu riduburiha, di akhirnya. Kapan itu adalah pada asar. Ya, jadi atau ada yang mengartikan menjelang asar. Ya dan itu waktu susah itu. Jadi Jumat itu kan kadang-kadang wong lanang medun Jumatan turu bablas. Dan kalau orang putri itu memaksa juga naik Jumat itu waktunya pendek kadang-kadang. Jadi malah diberitakan biasanya. Coba aja ya, sesuk dina Jumat diteni ya. Dina Jumat itu balik mamanya sekitar jam 2 gitu. Kan malah tuh, asaran kan 4:30 ya. Oh, tak diteni kok nek ibu. Oh iya. Jam 4. Enggak nanti diteni ya, diteni. Itu ketoke meh kabeh. Masjid Pak Ngerti. Pak, ada sendiri kita semua perempuan. Ini tak cerita nih. Wong lanang kodho apa meneh? Wong lanang iki bar Jumatan mesti turu. Ya subuh juga ya Pak ya. Itu. Biasanya kalau pada subuh itu tidak termasuk waktu yang dijabah. tapi biasanya laki-laki tidur Pak. Iya, saya tidur. Nah iya, pada subuh ya tidur. Ini patok ayam. Ini bahasnya bukan rezeki, bahasnya doa. Jadi kapan saya doa? Gak ada hadisnya yang menerangkan doa pada subuh itu lebih istijabah, gak ada. Ya. Tapi kalau zikir pagi dan sore ada. Zikir pagi itu ya pada subuh. Gitu. Lalu zikir sore ya pada maghrib. Ini pertanyaannya bukan zikir. Lalu kalau rezeki memang Nabi menikah ya fibukroh. Jadi kalau mau cari rezeki itu fibukroh. Bukroh itu sepagi mungkin. Ya sepagi mungkin kita berusaha cari rezeki. Tapi kalau rezekinya sepagi mungkin itu kita itu memang arah golek rezeki ini kok neng bengi ya gimana itu ya.
Saatnya sing bengi itu wah. Nah, jadi ini hadis ini betul. Tapi kalau waktu sahur itu waktu waktu istijabah di dalam doa. Ya. Lalu selanjutnya yaitu di tempat-tempat. Nah, jadi tempat-tempat yang diijabah. Cuma tempat-tempat ini nggak banyak. Tempat itu adalah yaitu di Masjidil Haram. Jadi kita berada di Masjidil Haram, ya doa. Lalu yang kedua di Masjid Nabawi, itu tempat, ya, tempat. Lalu yang ketiga di Masair. Masair itu tempat haji. Tempat haji itu seperti Arafah, Mina, Musdalifah, itu Masair. Kapan? Ya pas waktu haji. Jadi kalau jenengan sekarang ini tidak ke Arafah, dungo ngopo tetap kanggo. Karena di tempat itu pas ada waktunya. Kalau pas Masair itu, jadi bukan hanya tempat. Kalau Masjidil Haram tempatnya. Jadi Anda datang berdoa bisa. Masjid Nabawi bisa. Tapi kalau Masair itu istijabah ketika itu waktunya. Kapan? Ya kalau waktu haji. Pamannya kalau Arafah ya tanggal 9. Waktunya dari duhur sampai maghrib. Kok jenengan sekarang ini umroh pamannya di Arafah. Lalu dia minta di situ sama Allah, ya nggak akan dijawab. Kenapa? Karena tempatnya iya, tapi waktunya dia tidak tepat. Di Mina, ya minta dia di tenda itu. Tapi sekarang kita minta, ya nggak kanggo. Kapan waktunya? Yaitu pada tanggal 8 atau tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, Dzulhijjah. Ada Musdalifah. Kapan kita minta di situ dijawab? Yang pada malam tanggal 10. Setelah itu toh. Nah kadang-kadang orang lucu kalau pas saya nganter jamaah itu umroh di Arafah malah minta, nggak dikabulkan. Mintanya di Masjidil Haram aja. Ketika dia umroh itu minta, sa'i gitu minta sama Allah. Nah ini contoh. Ini semuanya ada dalil-dalil hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang selanjutnya adalah ketika ada perang. Di pas ada perang kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi pas keadaan perang bertemunya pasukan. Nah, ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berdoa. Pas perang join dungo gitu kan, ini sulit, itu waktu yang sulit dijabah, tapi itu dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah para ustazah yang dirahmati Allah, ya, kaifiyat tata cara kita berdoa, baik itu keadaan, waktu, ya, tempat yang memang dijabah oleh Allah Subhanahu. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ini di Indonesia? Apakah ada tempat yang dijabah? Tidak ada. Di sini tidak ada tempat yang dijabah. Dongo nang masjid kalian dongo nang omah apik nang ngendi gitu. Ya apik mana yang bersih di situ. Bagi ibu-ibu apik nang masjid, enggak, karena bagi ibu-ibu itu malah sholat baik apik nang omah. Jadi tidak dikatakan itu tempat. Jadi kalau di Indonesia nggak ada tempat. Neng masjid mana itu? Sering dikunjungi itu Suciati. Lebih dijabah di sana. Tidak ada. Ya. Mana tempat? Mana nggak ada tempat sini yang dijabah, nggak ada. Kalau waktu bisa waktu. Jadi waktu sahur bisa di sini. Seperti malam terakhir bisa. Pas hujan ada bisa. Hari Jumat akhir bisa. Tapi kalau tempat tidak ada. Tempat yang dijabah tidak ada. Nah baik, ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah ada. Mungkin ada tanya jawab, pokoknya komat saya lereng. Ya, ada, monggo bebas tanya jawab seputar doa. Jadi kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin
ada perkara-perkara yang memang kita ini belum kita lakukan. Waktu ini wis kabeh niku wis tak lakoni niku, gitu. Yo wis suci, yo ikhlas tenan, yo. Tapi kadang-kadang yang sulit kita ini memang perbuatan dosa, perbuatan dolim tadi, ada sesuatu yang tidak halal, ya. Atau mungkin kita memutus tali persaudaraan. Ini kan juga nggak terasa kalau kita ini doa itu menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan yang baik-baik itu, tidak mendoakan yang buruk. Iya, ya. Kok iya betul ada. Jadi kita mendoakan itu yang baik. Ya. Tapi boleh nggak kita mendoakan yang buruk itu? Ya. Ya. Ada dalam satu riwayat itu memang ada pernah ya mendoakan sesuatu yang buruk, tetapi sebaik-baiknya kita adalah mendoakan yang baik, yang baik untuk kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ini doa itu disesuaikan dengan keadaan kita. Jadi jangan sampai kita doa itu tidak sesuai dengan keadaan kita. Contoh, ya Allah jadikan saya presiden. Ini enggak pas gitu, ya. Ya, jadi sing saukur gitu doa ini, ya. Ya Allah, saya itu kok dikasih mobil apa Mercy atau apa. Nah, dewe itu bayar pajak ya mungkin iso kok gitu ya. Jadi doa itu saukur. Ya. Saya pernah begitu ya Pak Soliki. Saya pernah begitu ya. Itu keroho itu. Boleh. Saya ya sekalian aja yang meminta sama Allah itu dengan enggak hanya sedikit tapi karena Allah itu kan seluas samudra ya. Jadi aku mintanya tuh yang banyak gitu loh. Sampai itu kan ini yang saya bisa cerita. Waktu itu Bintang itu sering mainan di jalan kan. Rumah depan rumah itu kan jalan. Tapi cukup ramai. Jadi udah ramai. Ada mobil, ada motor. Mas Bintang, anak soleh, anak hebat, anak pintar, calon pejabat negara, presiden yang ari bijaksana, disayangi rakyatnya. Bisa temenan itu Pak. Dan dulu itu terlepas nanti ada malaikat yang akan mengangkat doanya, senantiasa saya doakan seperti itu. Ini ganti presiden. Ya. Wah, kita nggak tahu doanya seperti apa. Kalau mendoakan semacam itu nggak keroho, karena itu kan ke anak itu ya. Ke anak itu kan sah-sah saja, ya. Tapi kan itu Pak, keduren Pak, enggak keduren. Kalau untuk orang lain itu enggak apa-apa. Tapi kalau berdoa untuk diri kita sendiri harus sesuai. Saya ini kan Pak Solikin, kan suaminya datang kan lewat itu ya, sama beda-beda gitu liatin saya. Pak karuan sisan belum nggak tadi. Pak karuan sisan ini tuh saya nggak tahu. Bagus semua bapak murah kok gitu. Ya harus sesuai dengan apa yang kita. Iya. Kita dikasih yang banyak, tetapi ternyata kita tidak amanah, maka kita bahaya di situ. Maka monggolah ini baru saya carikan hadisnya sebentar. Jadi sampai merinding ya Pak Rek kayak gitu ya. Sampai beda kalau sama anak itu. Kalau kita mendoakan anak-anak kita itu sah-sah saja, ya kan mendoakan. Tapi untuk kita doa itu, kita minta itu loh, ya minta untuk kita ini ya seukur kita. Jadi jangan sampai kita malah susah sendiri itu dari doa itu sudah ketemu, ya. Termasuk juga kita tidak boleh berdoa itu dengan sajak, dengan mendayu-dayu, dengan disusun gitu ya, nggak boleh ya. Ya, ini. Ya. Status itu Pak. Kalau itu di status itu ada ya. Ya Allah, berikan kami rezeki. Dengan itu gimana ini Pak? Boleh aja, boleh kita mengeluh kan itu namanya. Mengeluh sama Allah itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu ini ya, mengulang-ulang doa supaya kita merengek-rengek di dalam doa itu boleh. Dulu Ibnu Mas'ud juga dikatakan beliau mengulang-ulang itu sampai berkali-kali itu, ya, di dalam berdoa itu sah-sah saja, boleh, tidak dilarang.
Okay. Yang tadi yang tidak boleh kita itu berdoa itu ya, melampaui apa yang kita ini sendiri. Nah, hindari mendoakan keburukan tadi, betul, okay. Ya, jadi mendoakan keburukan tidak boleh, baik untuk keburukan diri sendiri, anak maupun keluarga. Jadi kalau mendoakan itu jangan keburukan, tapi yang baik, gitu ya, yang baik. Jadi, itu nanti dalil-dalilnya saya akan kirimkan. Juga tadi menghindari makanan-makanan yang haram tadi ada. Jadi seukur ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kita. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kayaknya semuanya sudah ada di sini. Memantapkan hati tadi supaya doa kita itu dikabulkan, khusyuk, ya, tidak bersaja. Itu tambahan-tambahannya tadi, suara lirih, mengangkat tangan ke arah kiblat, memanfaatkan keadaan waktu tadi yang mustajab seperti ada hujan dan sebagainya tadi, ya, ketika waktu sahur dan sebagainya itu tadi. Nah, ini ada kita di dalam berdoa. Nah, insya Allah doa-doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang dimohonkan kepada Allah. Kata Nabi, yaqulu qaddam wa ta'watu falam yastajibu li wa yastahassaru inda dzalika wa yatu'a wa muslim. Jadi Rasulullah ketika saya telah berdoa dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya kok dia berputus asa meninggalkan doa itu, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tidak boleh berputus asa di dalam berdoa. Okay? Ini dan kita tidak boleh mendoakan sesuatu yang jelek. Doanya yang baik. Tapi seukur dengan kita. Maksudnya berbanding lurus dengan apa? Ya, kita jadi seukur. Kalau saya contoh ya Allah, saya berikan kemudahan di dalam apa yang saya inginkan. Ya, saya cukupkan diri saya untuk punya pesantren, punya apa, dimudahkan gitu. Ya sudah dimudahkan. Ya. Saya sini baru diuji lagi nih, dipasrai sertifikat tanah sama orang. Saya pasrahkan Pak Solihin, gitu. Terserah mau diapakan. Setelah saya cek, tanahnya itu masih belantara itu, ya, di daerah Ungaran. Terus saya cek lagi ke ahlinya, ternyata sertifikatnya adalah sertifikat hak guna bangun. Hak guna bangun kan harus berpanjang setiap 20 tahun. Ya. Padahal itu akan saya jual. Terus ini ujian, ini apa? Ini mungkin saya mau dikasih ilmu ini, dikasih ilmu oleh Allah. Apa? Pokoknya tanah korinya ya Pak, yang nggak tahu apa akan terjadi, nggak tahu. Gitu. Pokoknya minta aja sama sesuai kemampuan kita, minta aja sama Allah. Waktu ini Allah kasih ini kemudahan mungkin harusnya sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Karena jangan sampai sesuatu yang kita dapatkan ini malah bentuknya istidraj. Ini yang bahaya di situ. Tahu istidraj? Istidraj dilulu. Jadi kita diberi mudah, tetapi kita tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Ini bahaya. Saya tutup Qurannya karena sudah komat sebelah di surah coba Bu dibuka surah Al-An'am ayatnya 44. Ya, kita jangan sampai ini kena ini istidraj ini bahaya. Ya. Ada? Ketemu? Saya tutup ayat itu surah Al-An'am ayatnya 44. Surat ke-6. Coba dibaca. Falam madzukiru. Ketemu? Falam madzukiru ya pertama. Ya, monggo dia dibaca. Oke.
diterjemahkan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepadamu, kepada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk sehingga ketika mereka tergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka di sisa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya, itu istidlal namanya. Jadi orang dia malah matukiru, dia melupakan peringatan Allah. Jadi dikasih ini, koyone dijol gitu. Tapi dia lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malah dibukakan memang pintu-pintu kenikmatan itu. Jadi itu gampang. Tapi ujuk-ujuk gitu kan. Ujuk-ujuk Allah datangkan azab yang sifatnya sekonyong-konyong, sifatnya tiba. Maka wahum mublisun, maka orang itu terdiam berputus asa. Ini yang kita takutkan. Maka kalau kita berdoa mestinya seukur dengan keadaan kita, sehingga jangan sampai doa itu malah menjadikan istidrak kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, paham ya? Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Lebihnya ini kembali pada pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.